Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Yesus bersabda, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak, para remaja, dan juga kaula muda semuanya. Tadi kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita berdoa. Yesus mengajarkan sebuah doa yang simple, saya kira mudah dihafal, hampir semuanya bisa hafal doa Bapa kami. Namun kadang-kadang orang menggunakan doa ini hanya sebagai sebuah hafalan. Kadang orang berdoa hanya mengucapkan kata-kata. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajarkan para rasul dan juga kita semua berdoa, doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentunya bukan hanya untuk dihafalkan, tapi juga untuk dijadikan sebagai bagian dari hidup kita. Nah, agar doa ini sungguh menjadi bagian dari hidup kita, maka bukan hanya menghafalkan kata-kata. Karena ketika Tuhan Yesus mengajak kita menyapa Allah sebagai Bapa kita, artinya kita juga diajak berusaha menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai Bapa. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita pun diajak bagaimana diri kita sungguh menempatkan diri kita bersikap di hadapan Allah sebagai Bapa kita. Jadi bukan hanya menyebut Allah sebagai Bapa, tapi kita bertindak sebagai pribadi yang pantas di hadapan seorang Bapa, tentunya Bapa yang baik. Dikuduskanlah namamu. Bukan hanya kita diajak mengatakan dikuduskan nama Tuhan, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita
kita mengalami kekudusan nama Allah, dan sekaligus kita juga memuliakan kekudusan itu dengan cara hidup kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Allah yang kudus, tentunya kita juga harus menjalani kekudusan itu di dalam kehidupan yang nyata. Datanglah kerajaan-Mu. Ketika kita meminta agar kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita, bukan hanya kita meminta kepada Tuhan, lalu kita duduk, lalu kita berdiam diri. Ini juga berarti menjadi sebuah bahan refleksi, bahan permenungan dalam kehidupan kita, dan menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh mewujudkan kerajaan Allah itu. Ketika kita meminta kepada Allah agar kerajaannya datang, maka pertanyaan bagi diri kita adalah, bagaimana saya mau terlibat di dalam menghadirkan kerajaan Allah itu? Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya lakukan agar kerajaan Allah yang kita minta itu juga sungguh terwujud dalam kehidupan kita? Dan orang yang berjumpa, yang hidup berdampingan dengan kita, mengalami keseharian bersama kita, mereka juga mengalami artinya kerajaan Allah bersama kita. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak yang mana? Maka ini juga menjadi kesempatan, tantangan bagi kita untuk mengenali kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya mengatakan, Tuhan datanglah, jadilah kehendak-Mu, lalu kita diam. Enggak. Bagaimana kehendak Allah itu juga kita pahami, kita sadari, kita kenali, dan kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menjadi sebuah bahan refleksi bagi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana sikap kita terhadap berkah-berkat Allah yang telah kita terima. Bagaimana kita menyadari bahwa setiap hal yang kita nikmati adalah berkat dari Allah, rejeki dari Allah. Apakah selama ini kita juga sungguh menyadari itu? Menempatkan setiap hal yang kita nikmati, makanan dan sebagainya, sebagai rejeki yang asalnya dari Allah. Atau kita seringkali menempatkan itu hanya sebagai hasil usaha kita. Memang kita harus bekerja, tetapi di dalam pekerjaan kita, Allah mewujudkan, menyatakan, memberikan rejeki itu. Apakah ini disadari juga? Kalau tidak disadari, artinya kita hanya mengucapkan kata-kata doa, bukan berdoa. Demikian juga dengan bagian yang lain. Dan ini ada bagian yang sangat sulit. Bagian berikutnya mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita mohon belas kasih dari Allah. Dan kalimat berikutnya adalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau ini kita doakan dan kita hanya mengatakannya, tapi kita di dalam kehidupan kita ketika ada orang yang bersalah, ada orang yang bermasalah dengan kita tidak mau mengampuninya, menawarkan pengampunan itu, lalu apa artinya doa kita? Maka sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sekaligus merupakan acuan bagaimana kita menyampaikan doa kita, tetapi menjadi bahan permenungan terus-menerus. Agar apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang akan kita katakan di dalam doa itu. Ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni. Gampang diucapkan. Tapi kita memang tidak mudah untuk mengampuni. Tapi kita diajak untuk belajar mengampuni itu. Pada kesempatan lain kita akan berbicara, kita akan merenungkan hal itu. Lalu berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Persoalannya adalah, apakah kita hanya meminta Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan, lalu sikap kita gimana? Jangan-jangan kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri, yang cari-cari masalah. Maka ketika kita mengatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, sadari cobaan apa saja yang mungkin muncul dalam kehidupan kita, lalu bagaimana sikap kita ketika cobaan itu muncul. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita juga mencari-cari atau kadang-kadang membiarkan diri berada dalam situasi yang berbahaya? Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Menarik sekali bahwa Yesus menggarisbawahi tentang pengampunan ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengampuni, pada saat itu juga sebenarnya kita menutup diri untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena mengampuni sesama berarti juga membebaskan diri kita. Tapi itu nanti kita akan ulas atau kita akan renungkan pada kesempatan yang lain. Tapi Tuhan Yesus memberikan penegasan di sini. Tuhan memberkati.